beban kerja. Nah, beban kerja itu diantaranya adalah target pekerjaan yang ditetapkan oleh lembaga tempat dia bekerja. Nah, penetapan target ini akan membuat orang mungkin secara gradual, secara berproses timbul beban. Ya, pertama beban target yang harus dicapai, dan kemungkinan constraint, kendala-kendala yang harus dihadapi juga tinggi. Kalau di swasta itu ada beban atau disebut resiko keuangan. Ya, resiko keuangan itu ada lebih kurang mungkin ada 13 resiko keuangan. Baik resiko mata uang, resiko bunga, resiko kredit, resiko utang, dan seterusnya, ya. Tapi kalau di pemerintahan mungkin selain resiko-resiko tersebut ada resiko hukum yang juga harus dihadapi. Nah, ini tadi kita sudah berbicara berkaitan dengan buku Hidup Sehat bagi Eksekutif. Nah, buku ini terkait dengan stres, kemudian isinya juga ada 56 artikel yang dikaitkan dengan membahas tentang stres, membahas tentang seksualitas, kemudian kebugaran. Nah, sekarang kita bahas hubungan beban kerja, karena di dalam buku ini juga disebutkan bahwa stres karena ada beban kerja. Apakah ada hubungannya antara tingkat pendidikan, beban kerja, dan masa kerja? Ini ada sebuah artikel saya dapat nih di hubungan pendidikan, masa kerja, dan beban kerja. Studi kasusnya adalah pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, ya, atau RSUD Haji Makassar. Nah, di sini dikatakan bahwa kesimpulannya, mungkin langsung kita kepada kesimpulan bahwa
antara pendidikan, masa kerja, dan beban kerja ini ada hubungannya berkaitan dengan keselamatan terhadap pasien. Tentunya pendidikan menjadi penting. Kalau sesi yang tadi kita bahas berkaitan dengan stres, beban kerja yang sebagaimana dilansir dalam buku Hidup Sehat bagi Eksekutif. Nah, sekarang kita lihat dari tingkat pendidikan. Dihubungkan juga dengan indeks pembangunan manusia. Nah, seksi tadi juga kita bahas bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Nah, indeks pembangunan manusia ini yang dihubungkan dengan pendidikan, maka tingkat pendidikan semakin baik, ini akan mempengaruhi pada kesejahteraan. Umumnya secara awam sekarang itu melihat bahwa dengan latar belakang pendidikan tambah bagus, ini akan meningkatkan kesejahteraan. Asumsinya seperti itu. Tapi kenyataannya apakah benar itu? Ya, bisa dikatakan benar, karena selama ini juga di berbagai pekerjaan persyaratan pertama yang diminta itu adalah untuk dari sisi latar belakang pendidikan. Begitu juga pendidikannya tambah tinggi, asumsinya pendapatannya juga tambah tinggi atau gajinya tambah tinggi, walaupun mungkin di beberapa perusahaan swasta yang diprioritaskan adalah kompetensi tambah bagus, pendapatannya tambah bagus. Maka di SMK sekarang selain dapat ijazah setelah lulus, dia itu harus mengikuti ujian kompetensi yang dilakukan melalui LSP, lembaga sertifikasi profesi yang berafiliasi atau yang dibina oleh BNSP. Perkembangan pendidikan inilah yang mungkin penting dikelola oleh baik pemerintah maupun oleh swasta. Apa pendidikan yang diprioritaskan? Kalau ingin pendidikan itu lebih bagus, setidaknya kelengkapan sekolah harus dilengkapi. Apa itu kelengkapannya? Tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum tentunya. Nah, tiga variabel besar ini akan menentukan kesuksesan atau kualitas sekolah itu atau kualitas lulusan itu menjadi lebih baik. Di Indonesia memang ada daerah yang menggratiskan sekolah untuk dalam rangka meningkatkan kualitas manusia agar angka perkiraan kasar dan angka perkiraan murni di dalam pendidikan itu atau APK APM itu bisa naik. Dengan apa? Dengan mendorong semua anak-anak, semua orang itu bisa bersekolah, minimal itu sampai sekolah menengah, karena sekolah menengah itu sekarang adalah wajib belajar 12 tahun. Nah, bagi orang tua yang kurang beruntung,
ini juga harus mendorong anak-anaknya ini bisa sekolah, karena ini memang sekolah itu adalah wajib belajar. Dengan kondisi ekonomi yang sekarang tahun 2020 ini akan membuat sekolah harus belajar dari rumah. Artinya pergeseran sarana prasarana itu sebenarnya bisa diatasi dengan cara pendidikan berbasis digital. Walaupun kebiasaan ini masih belum biasa, sehingga masyarakat itu ada yang sudah nyaman untuk bisa sekolah itu melalui daring atau melalui online atau PJJ disebut, pendidikan jarak jauh. Ada juga yang tidak nyaman, terutama bagi yang tidak dapat mengakses internet dengan baik, dan juga tidak memiliki perangkat penerima yang baik seperti komputer, laptop, atau mungkin smartphone atau telepon pintar yang bisa mengikuti pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh ini ada dua, memang ada dengan cara luring dan ada dengan cara daring. Daring itu dalam ruangan, dalam jaringan maksudnya. Kalau luring itu di luar jaringan. Nah, ini kalau di dalam jaringan kita itu bersatu seluruhnya itu dengan teman-teman atau guru atau mungkin fasilitator di tempatnya masing-masing, bersatu di dalam sebuah jaringan, dan kita itu bisa berdiskusi di dalam jaringan tersebut. Kemudian kalau di luar jaringan, nah ini mungkin guru atau fasilitator ini akan memberikan tugas-tugas melalui online, melalui alat-alat komunikasi yang diberikan untuk dibuat latihan-latihan dan belajar, baik membaca maupun melatih atau mengerjakan soal-soal. Nantinya hasilnya dikirimkan kepada guru atau fasilitator yang mengajarnya. Nah, ini adalah pembeda antara pendidikan luring dan pendidikan daring. Dalam ekonomi digital sekarang, di masa ekonomi digital sekarang ini beralihlah, mungkin sangat radikal di dalam memindahkan atau pergeseran metode pembelajaran dari atau dengan daring maupun dengan cara luring. Pembeda-pembeda ini atau cara belajar ini tentunya masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama oleh penyelenggara pendidikan, baik pendidikan swasta maupun pendidikan yang sifatnya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, inilah tantangan kita ini di dalam melaksanakan pendidikan di masa COVID-19 ini. Cuma keluhan bagi orang tua mungkin, atau mungkin bagi guru di dalam menyelenggarakan sekolah-sekolah yang sifatnya vokasi, yang harus melakukan praktek langsung baik di laboratorium maupun di lapangan. Nah, ini yang membuat sekolah perlu berinovasi bagaimana cara praktek ini, apakah itu pertukaran waktu pembelajaran antara murid yang satu dengan murid yang lain. Nah, kalau ini kita bisa lewati metode-metode pendidikan yang diselenggarakan secara konvensional di masa sebelum COVID-19 dengan metode pembelajaran di masa atau pasca COVID-19 nanti, ini menjadi penting bagi penyelenggara pendidikan agar pendidikan ke depan itu adalah pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan indeks pembangunan manusia ke depan. Nah, pertanyaannya, setelah selesai pendidikan, tingkat pendidikan sudah didapat, apakah itu tingkat pendidikan itu masih SMA, SMK,
atau S1 sarjana atau S2 atau bahkan S3, ketika mereka kembali atau ketika mereka itu bergabung dengan dunia usaha, dunia bisnis, dunia kerja, ini akan berhadapan dengan beban-beban kerja. Nah, beban kerja itu diantaranya adalah target pekerjaan yang ditetapkan oleh lembaga tempat dia bekerja. Nah, penetapan target ini akan membuat orang mungkin secara gradual, secara berproses timbul beban. Ya, pertama beban target yang harus dicapai, dan kemungkinan constraint, kendala-kendala yang harus dihadapi juga tinggi. Kalau di swasta itu ada beban atau disebut resiko keuangan. Ya, resiko keuangan itu ada lebih kurang mungkin ada 13 resiko keuangan. Baik resiko mata uang, resiko bunga, resiko kredit, resiko utang, dan seterusnya, ya. Tapi kalau di pemerintahan mungkin selain resiko-resiko tersebut ada resiko hukum yang juga harus dihadapi. Nah, ini semua bagi eksekutif pekerja akan menjadi beban di dalam mengejar target-target pekerjaan. Apalagi di dalam mekanisme penganggaran baik swasta maupun negeri sekarang ini adalah performance budget atau anggaran berbasis prestasi kerja. Berarti kita bisa mengejar kerja dengan benar, akan mendapatkan salary dengan benar. Kita menyelesaikan pekerjaan dengan tepat, kita akan mendapatkan salary dengan bagus. Walaupun mungkin di Indonesia sekarang ini kalau diukur dengan ICOR kita itu adalah masih sangat tinggi, karena ICOR kita itu menurut BPS atau menurut data yang ada itu ada masih di antara 6 atau 6 lebih. Sementara di negara-negara maju mungkin sudah di bawah 3 atau 3 barangkali, ya. Nah, ini juga membuat kita ini harus bekerja dengan giat, dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Kalau ini kita bisa melaksanakan itu, tentunya ICOR kita itu bisa turun. Dengan turunnya ICOR, maka efisiensi pekerjaannya itu akan bagus. Tapi sebaliknya bagi kesehatan seperti apa? Nah, ini juga akan berpengaruh kepada kesehatan, karena kita pasti akan mengejar target-target yang harus dicapai sesuai dengan yang ditetapkan oleh lembaganya, baik pemerintah maupun swasta. Karena model kerja ini kalau dilihat dari laporan keuangan yang sekarang ini, model laporan keuangan atau standar pelaporan, standar akuntansi keuangan baik sektor publik maupun sektor swasta itu sudah mirip, harus membuat sekian jenis laporan, ya, yang diukur berkaitan dengan akuntansi, baik akuntansi pemerintahan maupun akuntansi privat atau swasta. Nah, ini pekerjaan akan tambah bagus, pekerjaan akan tambah tercapai, kinerja tambah tercapai dengan bagus. Tapi di balik itu perlu juga dikendalikan masalah kesehatan bagi penyelenggara swasta ini, penyelenggara pekerjaan ini atau karyawan ini. Nah, dengan demikian pilihan hidup apakah menjadi pekerja atau menjadi owner perusahaan atau usaha atau menjadi profesional. Karena di dalam buku Robert Kiyosaki, di dalam buku judulnya Rich Dad Poor Dad,
dikatakan bahwa ada 4 kuadran cara mencari rezeki di dalam hidup ini. Pertama adalah kuadran 1 menjadi karyawan, kuadran 2 menjadi profesional ya, seperti pengacara, seperti akuntan, seperti notaris dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jadi pemilik usaha atau owner ya, yang mempunyai badan-badan usaha yang berbadan hukum, tentunya perusahaan, PT, CV dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kuadran keempatnya adalah menjadi investor. Nah, mau kemanakah kita di dalam hidup ini? Karena hidup itu hanya ada di dalam 4 kuadran tersebut. Demikian yang dapat saya analisis berkaitan refleksi perubahan ekonomi di akhir tahun 2020 di masa COVID-19 ini. Ini adalah membuat titik balik bagi semua masyarakat, baik itu masyarakat pendidikan maupun masyarakat dunia usaha maupun masyarakat rumah tangga barangkali ya. Nah, ini harus menjadi titik balik kemana kita harus melaksanakan ini. Pendidikan penting, pendidikan dasar untuk melakukan persaingan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk semangatnya bikin video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.